Maka kita harus waspada dengan doktrin-doktrin keagamaan yang tidak sesuai dengan citra nilai Islam. Ini harus hati-hati. Dengan ideologi orang berani mati, dengan ideologi orang berani sengsara, dengan ideologi orang berani mengorbankan teman, bahkan keluarga, bahkan anaknya. Dengan ideologi bahaya. Kalimat takbir memang menjadi spirit umat Islam untuk bersatu dan bersama. Tapi kalimat takbir, pekikan takbir yang itu disepakati oleh semua, tidak menghancurkan kemanusiaan, tidak menghinakan kemanusiaan. Karena satu kali lagi di India, maka bertentangan Pancasila NKRI. Ini bertentangan. Dilarang ini. Mana? Pasalnya mana? Ada HTI. Khilafah kan sudah dilarang. Terdaftar tidak? Khilafah sudah dilarang. Ada penumpang gelap. Organisasi. Ada penumpang gelap. Penumpang gelap. Ini dari mana? Ini dari mana? Sudah koordinasi. Ini dari mana ini? Siapa? Kolak sudah koordinasi. Ini dari mana ini? Tidak bisa ini. Bertentangan Pancasila. Ayo kita diskusi. Tunjukkan mana? Tunjukkan. HTI sudah dibubarkan. HTI itu khilafah, dia mendukung khilafah. Ayo kita diskusi baik-baik. Iya. Jangan emosi. Ya. Jangan emosi. Bapak juga jangan emosi. Sabar aja, bagus saya udah negur baik-baik. Ya. Gitu loh. Jangan emosi. Jangan. Sallallahu Nabi Muhammad. Bapak, demi Allah ini bukan Ada berapa HTI. pondok begini? Satu. Ini Ya. apa sih ini coba apa? Ya. Jangan hilafah. Kita ini Indonesia. betul Pak. Ini Indonesia, Pak. Ini buminya Allah. Buminya Allah ini. Kita nggak punya, Pak. Ini Indonesia. Ini negara asalnya berapa? Beragama itu dilindungi kan? Oh, betul. Ya. Penolak virus. Tolak virus. Penolak virus ya Pak ya. Oh ya, mohon maaf. Yosef. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah amma ba'du. Kejadian di India terkait penghabisan atau pendiskriminasian umat Islam di India itu menyisahkan luka kepada seluruh umat manusia, khususnya umat Islam ya. Karena kemanusiaan itu ya mesti kita jaga, mesti kita pelihara. Tak boleh dengan dalil apapun itu kemudian menghancurkan kemanusiaan. Semua
orang, semua negara yang pro terhadap kemanusiaan itu pasti kemudian akan mengecam tindakan yang ada di India itu. Umat Islam khususnya di Indonesia menjadi geram. Ormas Islam yang ada di Indonesia menjadi banyak yang marah. Orang-orang Islam di Indonesia menjadi banyak yang marah. PBNU mengeluarkan statement tentang kemudian bahwa pemerintah Indonesia harus ikut mendorong kepada pemerintahan India agar menyelesaikan konflik di India atas nama agama khususnya. Banyak golongan-golongan yang kemudian nyeri terhadap insiden atau kasus itu ya, terhadap banyaknya orang-orang Islam di India yang meninggal. Namun ada sebagian organisasi orang yang memanfaatkan situasi ini, situasi di India, untuk eksistensi organisasinya. Ini menjadi kemudian juga keresahan kita. Oke, poinnya bahwa kita kecam perilaku yang hadir di India, namun kita juga kecam apapun dan siapapun orang yang memanfaatkan kasus di India untuk eksistensi dirinya, untuk eksistensi organisasinya, yang organisasi itu sudah dilarang di Republik ini. Aksi di Semarang itu kemudian menjadi sorotan ya, karena ternyata kasus di India menjadi makanan empuk bagi mereka-mereka agar mengibarkan bendera yang katanya mengatasnamakan umat Islam. Oke, bendera tauhid. Dia menggiring isu itu bahwa, nah itu di pamfletnya besar terbaca bahwa konflik kejadian yang ada di India itu akibat tidak tegaknya khilafah. Ini menjadi statement yang bagi saya buruk. Nah, kemarin kejadian di Semarang, polisi itu langsung sigap ketika ada sebagian banyak orang Islam yang membawa bendera HTI. Oke, ketika didatangi oleh pihak kepolisian bahwa itu adalah bendera terlarang, bahwa itu adalah bendera yang tidak direstui di Republik ini, apa yang terjadi? Mereka marah. Kenapa mereka marah? Ini adalah perintah Allah. Maka kemudian ini juga bumi Allah. Siapa yang bisa melarang kami kemudian untuk beraksi mengatasnamakan dan membawa label tauhid ini? Polisi sontak bingung. Kenapa? Ini kan aturan yang sifatnya kemudian kenegaraan, oke, dilawan oleh aturan yang itu sifatnya doktrinasi. Garis bawahi, doktrinasi. Maka kita harus waspada dengan doktrin-doktrin keagamaan yang tidak sesuai dengan citra nilai Islam. Ini harus hati-hati. Dengan ideologi orang berani mati, dengan ideologi orang berani sengsara, dengan ideologi orang berani mengorbankan teman, bahkan keluarga, bahkan anaknya. Dengan ideologi bahaya. Kalau kita menganut ideologi keislaman yang keliru, maka otomatis sikap tindakan kita itu bakal keliru. Awas, ini gara-gara apa? Ideologi. HTI sudah dibubarkan. Ideologinya tetap melekat di orang-orang Islam. Khususnya orang-orang Islam yang tidak tahu kedalaman. Sederhana sebetulnya. Bila Republik ini ingin dibangun,
Oke, bila republik ini, Indonesia ini ingin didirikan dulu oleh para sesepuh kita, para tetua kita, para alim ulama kita yang dulu, dengan berdasarkan hukum Islam, pastilah republik ini bakal berdiri dengan sistem yang bersifat khilafah. Namun kemudian kenapa faktanya tidak? Karena selalu saya katakan bahwa Indonesia, Republik NKRI, Pancasila itu adalah sudah pengimplementasian daripada nilai-nilai ajaran Islam. Tidak ada satupun yang melanggar kemudian nilai-nilai norma-norma agama Islam khususnya dan agama-agama yang lain pada umumnya. Tidak ada. Maka Pancasila disepakati oleh semua golongan, semua suku, semua budaya, semua agama yang ada di Indonesia. Kembali lagi kepada persoalan yang tadi. Ada sebagian kelompok yang ingin memanfaatkan kasus di India ini sebagai kemudian eksistensi organisasinya. Organisasi yang jelas-jelas sudah dibubarkan, yang jelas-jelas sudah tidak direstui oleh negara. Kita harus kemudian mengkaji Islam secara esensial, secara mendalam, kita pahami nilai-nilainya. Saya sudah membahas sebelum video ini bahwa kalau misal khilafah itu mau direstui di republik ini, maka otomatis yang mengusung sistem khilafah itu harus berdiskusi dengan seluruh umat Islam yang ada di Indonesia, agar umat Islam di Indonesia kemudian berbondong-bondong semuanya meneriakan dan menegakkan sistem khilafah. Namun faktanya kenapa tidak? Karena memang ada bagian-bagian, ada nilai-nilai yang dihilangkan oleh orang-orang yang selalu mengatasnamakan, memperjuangkan berdirinya tegaknya khilafah. Satu kali lagi selalu saya katakan, bukan khilafahnya yang buruk, namun orang-orang yang selalu memperjuangkan, mengatasnamakan ingin tegaknya khilafah, ini yang selalu mencerminkan, mencitrakan dirinya buruk. Tuh. Satu poin yang saya ingin garis bawahi, saya kira pihak kepolisian harus lebih tegas menindak orang-orang seperti itu, ya. Dan kepada orang, kepada masyarakat yang ada persoalan keagamaan, Anda jangan coba-coba tanyakan di YouTube, Anda jangan coba-coba tanyakan di media sosial, karena sangat rentan jawaban-jawaban yang itu sifatnya keberpihakan. Tidak jawaban yang benar-benar objektif namun subjektif. Bahkan banyak sekali orang yang kemudian menjadi terpengaruh akibat ngaji di YouTube, akibat ngaji di media sosial, akibat ada persoalan apakah tidak merasa jihad bila tidak pergi ke Suriah, apakah tidak merasa jihad bila tidak membunuh orang, apakah tidak merasa jihad bila tidak perang. Ini menjadi pandangan saya yang sangat kemudian buruk kualitas intelektualnya. Karena jihad hari ini harus kemudian diartikan dengan sangat luas. Selalu saya katakan, kalau misal Anda sedang mencari ilmu pengetahuan, itu sedang jihad. Anda sebagai suami mencari rezeki untuk anak dan istri, itu jihad. Ada anak yang sedang pesantren, oke, itu sedang jihad. Bila mati di medan jihad perjuangan itu, yaitu syahid insya Allah. Kalimat takbir memang menjadi spirit umat Islam untuk bersatu dan bersama. Tapi kalimat takbir, pekikan takbir yang itu disepakati oleh semua, tidak menghancurkan kemanusiaan, tidak menghinakan kemanusiaan. Karena satu kali lagi, Anda mencintai Allah, maka Anda harus mencintai manusia.
Itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, harus bisa otomatis. Kenapa? Karena ketika kita mencintai Khalik, maka kita harus mencintai makhluknya. Bila kita mencintai Khalik tanpa mencintai makhluk, maka kecintaan kita kepada Khalik patut diragukan. Dan mencintai makhluk itu bisa dicirikan, ditandakan dengan dia tidak menghancurkan kemanusiaan, tidak menghinakan kemanusiaan, tidak membunuh kemanusiaan, meskipun atas nama agama, meskipun atas nama kebenaran. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hati-hati dengan ideologi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.